Berikutnya adalah terkait juknis. Nah, di sini ada beberapa revisi terkait juknis tahun 2020 karena ada masa pandemi COVID-19 begitu. Namun sebelumnya kita bahas beberapa perubahan juknis di tahun 2019, kemudian berubah di tahun 2020. Perubahannya sangat signifikan sekali, di antaranya yang dulu kita mungkin sistem penerimaannya menggunakan sistem triwulan, gitu. Kalau tahun 2020 ini kita menggunakan sistemnya bertahap. Dalam satu tahun kita dibagi menjadi 3 tahap. Ya, tahap ke-1 Januari sampai Maret, kemudian tahap kedua April sampai Agustus, ya. Tahap ketiganya dari September sampai ke Desember, seperti itu. Nah, dengan perubahan yang sangat signifikan ini tentu perlu kita saling perubahannya, ya, terutama di bagian revisi di masa darurat COVID ini. Poin yang pertama yang menjadi revisi di masa darurat COVID ini terkait dengan pembayaran honor. Nah, ini yang kadang-kadang masih sering jadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mungkin kenapa guru honorer kami tidak muncul di dalam aplikasi Arkas. Nah, ini yang tentu kita akan samakan terkait dengan juga. Memang di awal tahun 2020 di Juknis BOS yang baru di awal tahun itu dikatakan memang hanya guru honorer yang memiliki NUPTK dan sudah tercatat di Dapodik per 31 Desember tahun 2019 dan belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, itu di awal tahun, ya, di awal tahun 2020, namun kemudian karena masa darurat COVID ini kemudian direvisi. Ada bagian yang dihilangkannya. Yang dihilangkannya itu yang syarat harus memiliki NUPTK. Nah, jadi yang syarat memiliki NUPTK dicoret, jadi syarat pembayaran guru honorer itu hanya yang tercatat di Dapodik per 31 Desember 2019, ya. Ya, ini sebetulnya Bapak dan Ibu kadang-kadang masih ada yang menanyakan, Pak, kenapa guru kami belum masuk di Arkas? Nah, itu harus dicek terlebih dahulu, ya. Dicek terlebih dahulu di Dapodiknya apakah sudah tercatat per 31 Desember 2019. Yang kedua, pastikan kalau guru tersebut mengajarnya itu apakah hanya di satu sekolah atau 2 sekolah. Begitu. Kalau misalkan mengajar di 2 sekolah, nanti mohon dipastikan tercatat di Dapodiknya itu di sekolah yang mana. Begitu. Karena harus dipastikan kalau misalkan mengajar di 2 sekolah, sekolah A, sekolah B, maka kalau tercatat di Dapodiknya di sekolah A, maka nanti muncul data guru tersebut di sekolah A, begitu. Nah, itu juga harus dipastikan. Kemudian juga dipastikan juga apakah ada historical, apakah sebelum menjadi guru itu apakah pernah menjadi pendik, gitu, atau tenaga pendidikan. Itu juga harus dipastikan, dicek kembali, gitu ya, di data Dapodiknya apakah sudah terupdate atau belum, gitu ya. Nah, baru kalau kemudian terjadi misalkan datanya sudah betul-betul valid, gitu, tercatat di Dapodik per 31 Desember 2019, kemudian hanya mengajar di satu sekolah, kemudian memang pure atau betul-betul menjadi guru honorer di situ, itu nanti boleh dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk kemudian nanti dari Dinas Pendidikan melaporkan ke kami untuk ditindaklanjut dan diperiksa oleh kami. Nah, kemudian yang kedua terkait pembayaran honor tenaga kependidikan. Kalau tenaga kependidikan itu sebetulnya kalau dari sisi Juknisnya sendiri sebetulnya hanya cukup terdaftar di Dapodik saja, begitu, tidak ada batasan tanggal. Jadi kalau tenaga kependidikan, misalkan tenaga kebersihan, security dan lain sebagainya, itu cukup didaftarkan ke Dapodik saja. Nanti aplikasi Arkas itu per 1 jam setiap hari itu akan menarik data ke Dapodik. Nah, itu yang yaitu perbedaannya, ya, antara guru honorer dengan tenaga kependidikan. Namun untuk tenaga kependidikan tenaga pendidikan itu
memang yang lebih diutamakan malah yang guru honorer dulu Bapak dan Ibu ya. Jika anggarannya terbatas, itu coba diusahakan guru honorernya dulu, begitu. Lantas bagaimana untuk guru yang belum terdaftar di Dapodik, cara pembayaran honornya tentu ada istilahnya bisa menggunakan dana BOS yang lain gitu ya, misalkan BOS daerah atau dan lain sebagainya, begitu. Itu terkait dengan pembayaran honor. Berikutnya terkait dengan persentasenya. Nah, ini yang luar biasa di tahun 2020 ini. Kalau dulu di 2019 mungkin maksimal pembayaran untuk honor itu maksimal hanya 15%. Di awal tahun 2020 itu berubah drastis menjadi 50%. Itu bahkan bahkan kemudian direvisi terkait masa darurat Covid ini menjadi, tidak berlaku yang 50%. Tidak berlaku di sini dalam arti menyerahkan sepenuhnya ke sekolah untuk mengatur tentang pembayaran honornya, dengan tanpa mengabaikan hal yang lain gitu ya, karena dana BOS ini tidak sepenuhnya untuk pembayaran honor ya, tetapi untuk kegiatan lain ya, terutama 3 belanja yang harus kita coba penuhi begitu. Jadi tetap digunakan secara bijak, demikian. Kemudian juga, di Juknis ini juga direvisi Juknisnya terkait masa darurat Covid ini, ada beberapa penekanan alokasi ya, terutama karena kita juga belajar masih ada beberapa yang masih, daring begitu ya, karena darurat Covid sehingga pengalokasiannya juga tentu ada yang harus dirubah gitu ya. Dan itu boleh, dan itu diperbolehkan, misalkan untuk pembelian paket data, kemudian pulsa, kemudian juga pembelian hand sanitizer, dan alat kebersihan lainnya, itu diperbolehkan. Nah, itu terkait dengan beberapa revisi terkait dengan Juknis. Kemudian sistem elektronifikasi dana BOS ini apa saja sih? Sebetulnya tidak hanya Arkas ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada juga SIPOS, ada BOS Salur, dan ada juga aplikasi Siplah. Masing-masing memang pada saat ini masih berjalan masing-masing gitu ya, dalam arti masih mencari titik kesempurnaan dari masing-masing aplikasi. Ya, terutama juga Arkas juga sama, begitu juga dengan Siplah. Namun nanti ketika masing-masing sudah menemukan titik sempurna dalam arti minim error gitu ya, nanti kita bahkan mungkin di tahun ini juga kita sedang mencoba mengintegrasikan secara keseluruhan aplikasinya, yang nanti dari setiap laporannya, kita tidak akan direpotkan, begitu. Nah, aplikasi Arkas ini, versi terakhir itu, versi 2.06 ya, dan aplikasi Arkas ini sebetulnya dikembangkan sejak tahun 2018 dan sudah kita sosialisasikan ke beberapa, daerah juga, begitu. Kemudian, eee, secara arsitekturnya seperti ini, gitu ya. Ini aplikasi yang dari kementerian ya. Kita arsitekturnya itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Satu itu ada bagian perencanaan, kemudian juga ada bagian realisasi dan bagian pelaporan. Masing-masing, bagian ini, dipegang oleh, ada satu atau 2 aplikasi ya. Contoh di bagian perencanaan ini ada aplikasi PMP dan juga ada aplikasi Arkas. Kemudian nanti di bagian realisasi ada aplikasi Siplah atau Sibos, kemudian nanti di bagian pelaporannya ada, aplikasi Bosalur gitu. Nah, sebetulnya aplikasi Arkas ini sendiri sebetulnya ada bagian yang, istilahnya, tidak hanya di perencanaan, tetapi juga ada bagian realisasinya, terutama untuk yang, pembelanjaan atau BKU SPJ yang tunai, begitu. Nah, kemudian, kita sudah mulai masuk aplikasi Arkasnya. Nah, ini versi yang terakhirnya udah di versi 2.06. Jadi aplikasi Arkas ini adalah aplikasi yang menjadi ujung tombak dari pengelolaan dana BOS. Kenapa dikatakan demikian? Karena data yang di-input ke dalam aplikasi Arkas ini nantinya akan diolah dalam berbagai bentuk laporan begitu. Dan
kebutuhannya tidak hanya untuk aplikasi Arkas itu sendiri, tetapi juga nanti menjadi sumber untuk pembelanjaan di aplikasi Sipla dan menjadi pelaporan di aplikasi Bosalur, seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu yang dari sekolah mohon untuk mempelajari dengan baik aplikasi Arkasnya supaya nanti data yang diinput ke sana tidak terjadi masalah, begitu. Kemudian desain aplikasi Arkas ini sebetulnya tidak hanya untuk Kemdikbud, Bapak dan Ibu, tetapi kita akan mencoba memenuhi kebutuhan Kemenkyu dan juga Kemendagri. Gitu. Jadi nanti secara bertahap kita akan coba lengkapi untuk sisi dari pelaporannya. Untuk saat ini memang kami ada beberapa memang mengacu pada pelaporan yang Kemendagri siapkan juga begitu. Nah, namun nanti kalau Bapak dan Ibu punya masukan, ada beberapa kesalahan boleh nanti disampaikan ke kami begitu. Karena tujuannya nanti kalau kemudian Bapak memberikan masukan gitu ya, nanti aplikasi Arkas ini betul-betul bisa terpakai dengan baik untuk Bapak dan Ibu. Berikutnya ini ada beberapa tips bagi yang menggunakan aplikasi Arkas. Poin yang pertama, simpan dengan baik kode aktivasinya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki kode aktivasi, itu tolong disimpan karena nantinya kode aktivasi ini akan digunakan ketika Bapak dan Ibu akan memindahkan aplikasi Arkasnya ke laptop yang lain gitu ya. Karena aplikasi Arkas ini diharuskan dalam satu sekolah itu hanya menggunakan satu aplikasi Arkas ya, di satu laptop begitu. Boleh tidak Pak menggunakan dua? Dulu sempat kami perbolehkan satu sekolah itu menggunakan lebih dari satu laptop. Namun karena sifat dari aplikasi Arkas ini semi online, akhirnya ada beberapa permasalahan yang kemudian terjadi bentrok data, gitu. Semi online di sini apa? Semi online di sini artinya di dalam aplikasi Arkas itu tidak semuanya harus full menggunakan internet. Tetapi ada beberapa bagian yang memang diperbolehkan tidak menggunakan internet. Nah, jika dalam satu sekolah menggunakan dua laptop, dikhawatirkan ketika koordinasi tidak terjalin dengan baik, kemudian mereka bekerja secara offline kedua-duanya, nanti ketika aplikasi itu di-online-kan, kemudian data itu bertemu nanti di pusat, nah itu yang kemudian menjadi tumpang tindih gitu ya. Dikhawatirkan seperti itu. Makanya untuk di versi yang 2.0 ke atas itu sudah kita tidak perbolehkan sekolah menggunakan dua laptop untuk aplikasi Arkasnya. Nah, tetapi bagaimana kalau ingin pindah laptop, misalkan ada laptop yang baru, misalkan dari laptop yang lama dipindahkan ke laptop yang baru. Nah, ini memerlukan kode aktivasi bisa saja, gitu ya, menggunakan kode aktivasi, tetapi nanti koordinasi ke dinas pendidikan untuk melakukan reset. Kenapa Pak harus dilakukan reset terlebih dahulu supaya supaya tidak orang supaya orang lain yang bisa mengetahui aplikasi Arkas ini, misalkan orang yang di luar penanggung jawab aplikasi Arkas ini tidak sembarangan mengambil datanya, gitu. Jadi supaya kalau diambil atau dicuri datanya itu orang tersebut tidak bisa membuka aplikasi. Makanya simpan dengan baik kode kode aktivasi. Tips yang kedua, selalu buat backup database lokal. Karena sifatnya ini semi online, maka database-nya ini ada dua, Bapak dan Ibu. Satu ada yang di dinas pusat, dinas pendidikan pusat, satu lagi ada di laptop Bapak dan Ibu. Nah, yang di laptop Bapak dan Ibu itu bisa di backup kemana? Ke flash disk ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jika suatu saat gitu ya, ya memang ada hal yang tidak kita harapkan, misalkan laptopnya rusak atau misalkan dicuri gitu, kita masih punya backup datanya. Alangkah baiknya backup datanya jangan disimpan di laptop juga, tapi dibuat terpisah, misalkan di backup di flash disk. Kenapa? Ya kalau di backupnya di laptop juga, laptopnya hilang, ya tentu ikut ke bawah hilang backupannya, begitu. Jadi usahakan terpisah. Nah, kenapa harus ada database lokal? Karena memang semi online itu begini cara kerjanya, ketika Bapak dan Ibu bekerja tanpa menggunakan internet, maka database lokal inilah yang kemudian jadi penyimpanan sementaranya. Untuk kemudian nanti ketika aplikasinya online, Bapak dan Ibu melakukan sinkron, maka data
yang ada di database lokal ini akan dikirim ke pusat, seperti itu. Nah, tips yang ketiga adalah rutin lakukan proses sinkron. Nah, di sini disarankan setelah login dan sebelum logon. Jadi begini Bapak dan Ibu, aplikasi yang digunakan untuk mengelola dana BOS ini ada dua sebetulnya. Satu yang dipakai sekolah, satu lagi yang dipakai oleh Dinas Pendidikan, kemudian dipakai oleh LPMP, dipakai juga oleh Kemendikbud ya. Nama aplikasi yang satunya namanya aplikasi Markas. Ya. Nah, aplikasi Markas dan aplikasi Arkas ini sebetulnya saling terintegrasi, datanya saling terintegrasi. Nah, di mana integrasinya? Contoh begini, untuk penyusunan kode rekening dan kode barang atau daftar barang itu yang menyusunnya itu Dinas Pendidikan. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang di sekolah menemukan kendala misalkan kok kode rekening yang kami biasa gunakan dulu tidak ada di aplikasi Arkas, nah itu bisa disampaikan ke Dinas Pendidikan. Untuk kemudian nanti Dinas Pendidikan menambahkan kode rekening yang baru. Nah, ataupun misalkan daftar barang juga sama ya. Ketika Bapak dan Ibu memiliki kendala di sekolah, misalkan saya mau belanja barang A, tapi barang A-nya tidak ada nih. Nah, itu boleh disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk ditambahkan di aplikasi Markas. Nah, nanti setelah ditambahkan oleh Dinas Pendidikan, baik itu referensi rekening ataupun referensi barang, nah sekolah cukup melakukan sinkron, maka data yang ditambahkan oleh Dinas Pendidikan akan turun ke aplikasi sekolah. Ataupun sebaliknya, misalkan Bapak dan Ibu melakukan pencatatan di BKU, begitu. Mencatat BKU, mencatat belanjanya, dan lain sebagainya. Ketika Bapak dan Ibu klik sinkron, maka data perubahan yang ada di sekolah itu akan dikirim ke pusat. Jadi komunikasinya antara aplikasi Arkas dan aplikasi Markas itu dua arah, gitu ya. Jadi intinya proses sinkron ini adalah untuk menyamakan posisi data, baik itu yang di sekolah maupun yang ada di dinas pendidikan. Sehingga kalau Bapak rajin melakukan proses sinkron ini, maka data di dinas pun akan posisinya sama, ya. Ditambah lagi kalau misalkan amit-amit ya terjadi kasus misalkan database-nya belum sempat di-backup di laptop Bapak dan Ibu, tiba-tiba rusak laptopnya. Nah, itu juga sebenarnya Bapak dan Ibu bisa minta ke Dinas Pendidikan backup-annya ya. Backup-annya cuman backup-an database yang ada di Dinas Pendidikan adalah backup-an data yang terakhir Bapak dan Ibu sinkron. Begitu. Nah, makanya di sini disarankan untuk melakukan proses sinkron secara rutin. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu mohon untuk dipahami bagian mana saja sih sebetulnya bagian yang diperbolehkan offline dan bagian mana saja yang bagian yang memang mengharuskan Bapak dan Ibu online. Kenapa harus dipahami? Karena begini, ada beberapa kasus laporan dari sekolah, misalkan, kok Pak pelaporannya error gitu. Pak, kenapa ya kami tidak bisa menutup BKU gitu, ada notifikasi gitu ya. Karena harus dipahami, ada beberapa bagian yang mengharuskan kita online. Gitu. Contoh dari sisi pelaporan di aplikasi Arkas itu ada bagian yang mengharuskan kita online. Kapan? Yaitu di saat ada perubahan di laporan di pusat. Contoh, pusat itu mengeluarkan format baru untuk pelaporannya. Begitu. Maka ketika sekolah membuka aplikasi Arkas di bagian pelaporan yang ada format baru tersebut, maka diwajibkan untuk pertama kalinya itu menggunakan koneksi internet dulu. Supaya apa? Supaya format yang baru itu di-download dulu oleh aplikasi sekolah, baru setelah itu membuka report kedua kalinya tentu tidak harus menggunakan koneksi internet karena memang sudah terdownload di awal tadi seperti itu. Nah, itu yang kemudian Bapak dan Ibu harus memahami ini bagian mana saja yang mengharuskan offline dan yang diperbolehkan offline dan mengharuskan online seperti itu. Nah, kemudian poin yang kelima, Bapak dan Ibu harus rajin-rajin kemudian mencatat belanja di BKU-nya, ya. Jangan kemudian ditumpuk sampai akhir bulan yang kemudian biasanya muncul kesalahan-kesalahan dalam penginputannya karena datanya terlalu banyak gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut memang harus
harus rajin kita menginput datanya. Jadi setelah selesai belanja atau setelah menyelesaikan kegiatan langsung dicatat PKU-nya. Itu supaya penginputan tanggalnya pun benar. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu diharuskan mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Diharuskan mengikuti instruksi dari Dinas Pendidikan karena instruksi yang dari pusat, dari Kemendikbud, dari kami itu tentu apapun informasinya akan kami sampaikan ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu, gitu ya. Baru kemudian dari Dinas Pendidikan menyampaikan dengan caranya masing-masing kepada Bapak dan Ibu yang ada di sekolah. Seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana sih caranya ketika terjadi masalah di dalam aplikasi Arkas. Ini ada poin-poin penting yang harus Bapak pahami. Yang pertama, jika terjadi masalah di aplikasi Arkas, biasakan Bapak dan Ibu periksa terlebih dahulu apakah ada alur proses yang terlewat atau tidak. Ya. Biasanya kadang-kadang ada juga sekolah misalkan melaporkan ke kami, Pak, kenapa di PKU-nya tidak muncul ya sumber dananya. Setelah kami periksa ternyata kertas kerjanya belum disahkan. Ya artinya ada proses yang terlewat gitu ya. Bagaimana kita bisa belanja gitu kalau memang perencanaannya pun belum disahkan gitu. Nah, itu harus dipastikan. Jadi ada beberapa laporan yang datang ke kami setelah kami cek ternyata ada proses yang memang terlewat oleh sekolah. Begitu. Nah, supaya kita lebih enak komunikasinya, alangkah baiknya Bapak dan Ibu ketika menemukan error tersebut dipastikan dulu ya, dipastikan alur prosesnya ada terlewat tidak. Kemudian siapkan juga nih ceritanya nanti menyampaikan ke Dinas Pendidikannya seperti apa. Setelah dipastikan, poin yang kedua, siapkan juga dokumen pendukungnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu melaporkan ada permasalahan di aplikasi Arkas, tidak hanya sebuah cerita gitu, karena akan kesulitan bagi kami yang dari pusat untuk menganalisa, wah ini errornya di mana nih, ini masalahnya di mana. Tetapi siapkan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung contohnya apa? Contohnya misalkan difotokan misalkan errornya tuh seperti ini Pak. Atau alangkah baiknya dibuatkan videonya mulai dari proses sebelum error sampai ke errornya dibuatkan ya singkat saja gitu. Jadi ini akan membuat kami lebih mudah menganalisanya begitu. Nah, dan kami nanti bisa memberikan solusi juga harus apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Baru jika poin satu dan keduanya sudah terpenuhi, baru laporkan ke Dinas Pendidikan ya. Untuk disarankan memang tidak langsung ke pusat ya, Bapak dan Ibu laporkan dulu ke Dinas Pendidikan gitu ya, baru nanti dari Dinas Pendidikan melaporkan ke kami jika permasalahan tersebut tidak terselesaikan di Dinas Pendidikan. Karena tidak mungkin kalau kami harus melayani dengan jumlah personil yang terbatas melayani sekolah se-Indonesia itu tidak mungkin. Apalagi mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB begitu. Nah, jadi diharapkan nanti kalau terjadi sampaikan dulu ke Dinas Pendidikan untuk kemudian di follow up ke kami ya. Dan poin yang keempat yang harus Bapak lakukan adalah bersabar. Gitu ya. Karena ketika terjadi permasalahan itu tidak hanya Bapak saja gitu ya, tidak hanya dari sekolah Bapak dan Ibu saja, tetapi kadang-kadang ke kami itu banyak juga antrian yang harus kami selesaikan permasalahannya. Makanya bersabar, kalau kita terburu-buru malah nanti istilahnya kita tidak ingin menyelesaikan sebuah masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Nah, itu ya. Makanya ada beberapa kasus sebetulnya dalam updatean aplikasi Arkas ini juga kami selalu tergesa-gesa karena memang kebutuhan di sekolah yang selalu inginnya segera begitu ya. Ya akhirnya kadang-kadang kita memperbaiki masalah A malah muncul masalah yang baru di bagian yang B. Nah, ini juga memang perlu kesabaran dan komitmen kita bersama untuk menyempurnakan aplikasi Arkas ini. Kemudian ini slide-nya selesai, kita langsung saja ke aplikasinya ya. Nah, nanti di bagian aplikasinya saya akan lebih banyak membahas di bagian perubahan ya, Bapak dan Ibu di bagian perubahan karena saya kira kalau kita bahas mulai dari registrasi dan pengisian kertas kerja dari awal itu tidak mungkin ya waktu 2 jam itu minimal itu 8 jam kita baru bisa selesai kalau mulai dari awal. Nah, pada BIMTEK kali ini saya akan bahas di bagian perubahan
Karena memang nih sekarang ini masa-masanya sedang melakukan proses perubahan, tentu saya akan bahas di situ dan berbagai kasusnya yang nanti Bapak coba, nanti juga ada sesi tanya jawab di akhir kita boleh kita manfaatkan untuk, berdiskusi begitu. Baik, saya buka aplikasi Arkas-nya. Di sini saya sudah siapkan datanya, jadi sudah tidak harus lagi registrasi ya. Jadi saya sudah tinggal langsung login dan kemudian datanya pun sudah ada ya. Oke, ini contoh saja Bapak dan Ibu, ya, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, SLB, aplikasinya menggunakan aplikasi yang sama. Yang membedakan itu nanti di bagian kegiatannya saja. Jadi kalaupun saya pakai misalkan SD, Bapak dan Ibu jangan khawatir, tidak terlalu beda jauh ya. Nanti juga saya akan bahas perbedaannya ya. Karena eh, tidak terlalu signifikan sebetulnya. Hanya nanti kegiatan dan rekeningnya saja berbeda. Dan itu juga sebetulnya di masing-masing aplikasi sudah disesuaikan ya. Baik, saya bahas ini setelah login. Ini saya tidak perlu bahas, ini menu keluar ini untuk apa, menu tutup aplikasi ini untuk apa, tidak perlu saya bahas. Bagian dashboard ini bagian yang menampilkan grafik ya, grafik penggunaan dana bosnya. Bisa dilihat di sini, ini karena memang kita baru mengisi bos reguler, jadi bos yang lainnya masih kosong grafiknya. Kemudian, nah yang dimaksud rutin melakukan proses sinkron adalah menu yang ini ya. Saya perbesar. Menu yang ini ya, yang ada coba. Nah, menu sinkron yang ini. Menu sinkron yang inilah yang nanti Bapak dan Ibu biasakan rutin untuk diklik begitu ya. Supaya ada komunikasi dua arah untuk pertukaran data. Jadi posisi antara yang di dinas pendidikan dan di sekolah itu posisinya sama. Seperti itu. Kemudian menu yang sinkron referensi manual ini memang relatif bukan jarang digunakan, malah tidak pernah mungkin ya. Bahkan nanti mungkin ini menu yang ini akan kami hilangkan gitu ya. Kami hilangkan cukup dengan proses sinkron yang ini saja, begitu. Kemudian itu di bagian modul utama, kemudian ada dua modul penting kita sebetulnya di dalam aplikasi Arkas, yaitu modul penganggaran, satu lagi modul penatausahaan. Modul penganggaran secara sederhana ini kita artikan sebagai bagian atau modul perencanaan. Ya. Kalau penatausahaan ini kita secara sederhana kita artikan inilah bagian realisasinya. Jadi di sini di penganggaran kita merencanakan, di penatausahaan kita merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan. Gitu. Nah, kita bahas di bagian penganggaran terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang harus nanti Bapak pastikan sudah terisi itu adalah di bagian penanggung jawab. Saya buka bagian penanggung jawab. Nah, di sini ada 3 penanggung jawab dana bos. Kepala sekolah, bendahara, komite. Ya, bendahara, kepala sekolah, komite. Nah, kalau operator itu yang ditunjuk kepala sekolah untuk mengerjakan eh, apa ya perencanaannya ya pencatatannya begitu. Nah, ini adalah 3 penanggung jawab yang harus diisi di awal. Kemudian yang harus Bapak dan Ibu ingat di sini kan ada bulan akhir ya, yang kadang-kadang kalau Bapak dan Ibu tidak paham dalam perencanaan sudah diklik gitu ya, bulan Maret, bulan Juni, bulan Agustus gitu. Padahal sebetulnya dalam posisi perencanaan Bapak dan Ibu tidak harus mengubah-ubah bagian ini. Kenapa? Itu artinya seakan-akan Bapak dan Ibu merencanakan bahwa kepala sekolah Bapak dan Ibu itu akan diganti bulan Mei gitu ya, misalkan. Jadi sekarang sudah direncanakan itu tidak boleh. Jadi ketika dalam proses perencanaan, Bapak dan Ibu biarkan saja ini Januari sampai Desember. Ya. Nah, ininya diisi, nama kepala sekolahnya, bendaharanya, dan komitenya, kemudian klik simpan. Nah, kapan bagian ini akan dipakai? Bagian ini akan dipakai ketika sudah memasuki masa realisasi. Ya, misalkan di bulan Maret, misalkan kepala sekolahnya berganti, baru ini kemudian dimanfaatkan. Klik bulan Maretnya, begitu ya. Nanti muncul tabulasi baru di sini, ya. Ada Januari, Maret, gitu ya. Di sini muncul bulan baru, begitu. Jadi kalau misalkan kepala sekolahnya tidak berganti atau dalam tahap perencanaan jangan dibuat seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Ini seakan-akan merencanakan kepala sekolahnya harus diganti ini di bulan April sampai Desember gitu kan. Padahal
Belum tentu juga. Jadi makanya nanti posisi di awal itu biarkan saja, gitu ya, posisinya biarkan saja, eee dari Januari sampai Desember saja, seperti itu ya. Januari sampai Desember, kemudian klik simpan, seperti itu. Oke, kemudian jika sudah diisi bagian penanggung jawab, kita masuki aktivasi kertas kerja. Bagian ini adalah bagian proses yang harus dilalui sebelum Bapak dan Ibu membuat sebuah perencanaan atau mengisi kertas kerjanya, gitu ya. Karena ini sudah ada isinya, maka di sini, terutama yang bos reguler ya, maka tombol aktivasinya sudah tidak ada, yang bos reguler karena memang sudah diisi ya, sudah diaktifasi. Nah, kemudian di sini yang akan saya jelaskan, di sini terkait dengan tombol pergeseran dan tombol perubahan. Apa perbedaannya? Apa manfaatnya? Sebetulnya kedua tombol ini berfungsi untuk melakukan revisi perencanaan, ya. Tujuan utamanya dari kedua tombol ini untuk merevisi perencanaan, gitu. Hanya ada perbedaan. Kalau pergeseran, pertama, pergeseran itu jumlah diperbolehkan sekolah melakukan pergeserannya itu bisa lebih dari satu kali. Atau bahkan jika dinas pendidikannya melarang pergeseran, maka ini bisa saja jadinya tidak aktif gitu ya. Jadi untuk pergeseran ini yang mengatur berapa banyak sekolah boleh merevisi atau melakukan pergeseran itu adalah dinas pendidikan ya. Nanti dinas pendidikan yang menentukannya karena setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang memperbolehkan sekolah melakukan pergeseran hanya 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali gitu ya. Gitu. Nah, itu nanti yang menentukannya adalah dinas pendidikan, gitu. Kemudian ketentuan pergeseran, pergeseran hanya boleh dilakukan ketika kertas kerjanya atau perencanaannya sudah disahkan, ya. Kalau belum disahkan maka tombol ini tidak akan aktif, gitu. Tapi kalau sudah disahkan oleh dinas kertas kerjanya maka tombol ini akan aktif, gitu. Dan boleh melakukan pergeseran dengan beberapa aturan, ya. Pergeseran itu boleh mengubah tetapi kegiatannya yang belum terrealisasi, ya. Jadi kalau nanti kegiatan yang sudah terrealisasi itu tidak bisa diubah, ya, tidak bisa diubah, gitu. Karena sudah terrealisasi. Kecuali kegiatannya yang belum terrealisasi itu masih bisa diubah. Yang kedua proses perubahannya tidak boleh lintas akun. Tidak boleh lintas akun. Tidak boleh mengubah yang awalnya belanja modal jadi belanja barang dan jasa. Tidak boleh mengubah belanja modal jadi belanja pegawai, tidak boleh ya. Jadi harus antar akun gitu ya, harus di dalam akun itu sendiri. Contoh, tidak boleh kalau kita awalnya belanja printer, tiba-tiba kita ubah atau kita revisi menjadi belanja pegawai, tidak boleh, gitu ya. Yang diperbolehkan itu jika di awalnya belanja printer misalkan, tiba-tiba di dalam proses realisasinya, tiba-tiba, oh ada hal lain nih yang lebih penting dari belanja printer, misalkan belanja, di awal misalkan belanja komputer gitu ya, dalam proses realisasinya ternyata ada yang lebih penting ini harus harus dibeli, tetapi tidak dianggarkan. Nah boleh misalkan beli printer, boleh itu diubah belanja komputer menjadi belanja printer. Kenapa? Karena masih satu akun belanja, yaitu belanja modal. Nah itu baru boleh. Itu yang pergeseran. Kemudian, eee, dalam masa pergeseran tentu Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan, peng-SPJ-an ya di BKU-nya. Kenapa? Ya karena sedang diuji dan itu nanti setelah disahkan pergeserannya baru bisa melanjutkan belanja, seperti itu. Kemudian perbedaannya apa dengan perubahan? Nah, kalau tombol perubahan ini munculnya dalam 1 tahun hanya 1 kali, ya. Kedua tombol ini tidak bisa muncul dua-duanya aktif, tidak, ya. Jadi nanti kalau tombol perubahannya aktif, pasti pergeserannya tidak aktif. Nah, kalau yang tombol perubahan itu dalam 1 tahun hanya 1 kali, yaitu terkait dengan cut off 31 Agustus. Jadi nanti setelah cut off 31 Agustus, tombol ini aktif gitu, atau dalam arti Bapak dan Ibu sudah menutup BKU bulan Agustusnya, baru tombol ini akan aktif. Begitu. Jadi kalau BKU bulan Agustusnya belum ditutup, ya tentu ini belum aktif. Gitu. Nah, kemudian aturan lainnya apa? Di dalam perubahan ini berbeda dengan pergeseran.
Kalau di perubahan ini boleh lintas akun, ya. Boleh merubahnya lintas akun, yang tadinya belanja modal boleh jadi belanja barang dan jasa, ataupun bisa jadi belanja pegawai, itu boleh. Makanya meskipun munculnya satu kali, maka tombol perubahan ini mungkin, eee, lebih banyak ditunggu oleh sekolah begitu, karena akan menggeserkan beberapa anggaran, gitu. Kemudian juga tombol perubahan ini kenapa harus ada, karena memang terkait dengan, perubahan jumlah siswa, ya. Perubahan jumlah siswa yang berpengaruh pada penerimaan tahap ketiga. Kalau jumlah siswanya bertambah, tentu anggarannya pun yang tahap ketiga akan bertambah, ya. Sehingga perlu ditambahkan kegiatan yang lain. Atau jika jumlah siswanya berkurang, tentu juga ada kegiatan yang harus diubah, dihapus, baik itu dihapus atau dikurangi gitu ya. Itu harus melakukan proses perubahan. Kalau yang jumlah siswanya tetap tentu tidak ber, tidak bermasalah, tetapi tetap harus melalui perubahan, tetapi itu diserahkan ke sekolahnya apakah akan ada yang dirubah atau langsung melanjutkan gitu ya. Kalau yang jumlah siswanya tetap itu. Nah, dalam kasus ini saya tidak akan membahas terlalu panjang bagian pergeserannya, tetapi saya akan membahas poin yang bagian perubahan ini gitu. Supaya waktu kita lebih maksimal dan juga, momennya sekarang masih, bisa melakukan perubahan, begitu. Nah, kemudian, untuk membatalkan perubahan ada di sini ya, tinggal klik hapus saja. Kemudian ini bagian kertas kerjanya, kita lihat, kita cek ya, di sini sudah ada isinya, ini totalannya itu 62 juta sekian, ya. Oke, kemudian ini bagian ini adalah bagian pelaporannya. Nanti silakan Bapak dan Ibu boleh dicek di bagian pelaporannya dan boleh menyampaikan ya kalau Bapak dan Ibu yang dari sekolah ada permasalahan di pelaporannya boleh sampaikan ke Dinas Pendidikan untuk nanti akan kami koreksi jika memang ada kesalahan di situ, ya. Kemudian di bagian penatausahaan kita akan bahas bagian perubahan ya, makanya saya langsung masuk ke bagian penatausahaan. Karena nanti kalau membahas kertas kerja nanti di bagian perubahan pun ada cara-caranya ya untuk mengikut kertas kerjanya, sampai nanti pengesahan dan cek status. Oke, masuk ke penatausahaan realisasi. Untuk bisa melakukan perubahan, maka Bapak dan Ibu buka menu aktivasi BKU, kemudian pilih sumber dananya, dan kemudian dilihat di sini, pastikan bahwa BKU bulan Agustusnya itu sudah ditutup. Ya, kalau ini masih terbuka ya, Bapak dan Ibu, ini masih terbuka. Ya, harus posisinya tertutup baru kemudian bisa melakukan perubahan. Ada juga yang bertanya gitu, Pak, kenapa ini kok bulannya Januari sampai Agustus? Septembernya mana? Septembernya nanti akan muncul setelah proses perubahannya disetujui oleh Dinas Pendidikan, gitu ya. Ya, kenapa harus dipisah seperti itu? Kalau kemudian kami tampilkan di sini bulannya September langsung juga sampai Desember, itu sekolah tidak akan peka bahwa di bulan Agustus itu harus melakukan dulu perubahan baru ke September gitu BKU-nya. Makanya di sini kami tidak tampilkan dulu yang Septembernya supaya sekolah melakukan perubahan dulu baru muncul begitu. Nah, baik kita akan melakukan proses perubahan. Namun sebelum kita melakukan proses perubahan, periksa dulu buku kas umumnya, ya. Periksa dulu. Periksa apanya? Dicek dulu saldonya. Nah, dicek dulu saldonya, oh masih ada saldo bank. Oh masih ada saldo tunai, ya. Supaya kita bisa memastikan bahwa nanti setelah perubahan datanya tidak ada yang hilang, begitu ya. Loh Pak, kalau gitu apakah aman atau tidak? Nah, karena aplikasi ini baru kita mulai manfaatkan di tahun 2020, tentu proses pemeriksaannya pun pasti harus melibatkan Bapak dan Ibu, ya. Jadi nanti kita bersama-sama di sini, dicek dulu, oh ya ini ada belanjanya ini, kemudian juga oh ada saldo banknya juga, misalkan sekian. Nah, baru setelah itu Bapak dan Ibu melakukan tutup BKU, aktivasi BKU yang bulan Agustus ya. Ada juga yang menanyakan di bagian tutup BKU bulan Agustus, Pak, BKU bulan Agustus itu ditutup itu baiknya menggunakan internet atau online atau offline gitu. Sebetulnya dari
tutup BKU ini sebetulnya mau offline mau online itu tidak masalah ya, hanya ada perbedaan. Tapi kalau ditanyakan Pak lebih baik yang mana Pak posisinya? Tentu yang online posisinya ya ketika tutup BKU. Karena kalau Bapak dan Ibu tutup BKU secara online, itu data otomatis langsung kirim ke Dinas Pendidikan. Sehingga Dinas Pendidikan itu bisa tahu, oh sekolah A sudah tutup BKU bulan Agustus. Nanti bisa dilihat juga belanjanya, oh belanjanya ini. Tetapi kalau Bapak dan Ibu menutup BKU-nya dalam posisi offline, maka data tidak otomatis kekirim ke Dinas Pendidikan. Kapan akan terkirimnya? Nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan proses sinkron, begitu. Nah ya, baik, itu penjelasannya ya. Nah, saya tutup dulu nih BKU bulan Agustus. Oke, saya klik OK. Nanti nominal di sini jika ada ya tinggal diisi saja ya, baik itu bunga bank, pajak bunga bank gitu ya, ataupun jasa giro dan administrasi bank tinggal nanti diisi saja di sini, kemudian diklik OK. Oke, tinggal tunggu sebentar. Oke, nah ini sudah tertutup BKU bulan Agustusnya. Kalau sudah tertutup, ini ditutup, kemudian buka bagian penganggaran, buka aktivasi kertas kerja. Ya, aktivasi kertas kerja. Nah, tombol perubahannya sudah aktif, gitu ya, sudah aktif. Tombol pergeserannya jadi tidak aktif. Karena ini tidak boleh bersamaan nyala gitu ya, karena dua-duanya sama fungsinya untuk merevisi, gitu ya. Hanya kalau yang di bulan Agustus kita akan gunakan perubahan di mana di dalamnya kita lebih leluasa melakukan perubahannya karena diperbolehkan di tas akun begitu. Nah, terkait dengan tombol perubahan ini, kalau saya klik, kemudian saya klik yes. Nah, nanti muncul seperti ini, perubahan jumlah siswa. Nah, saya akan bahas ya bagian ini nih ya. Yang pertama, jumlah siswa ini banyak yang menanyakan, Pak, kenapa jumlahnya berbeda? Ada yang sama, ada yang sudah sesuai, ada juga yang berbeda. Memang yang di bagian tahap ketiga ini agak unik memang, uangnya sudah dicairkan ke sekolah gitu ya dan sudah diterima Bapak dan Ibu, namun kami dari tim pengembang juga belum menerima SK-nya. Sehingga kami agak kesulitan. Yang menjadi acuan kami di jumlah siswa ini adalah data dari Dapodik. Hanya satu datanya itu ada dua, satu yang belum tervalidasi, satu lagi yang sudah tervalidasi begitu. Nah, di awal di versi 2.06 di awal itu kami sempat mengambil jumlah siswanya itu yang belum tervalidasi, gitu ya. Ternyata banyak komplain. Makanya minggu kemarin kami balikan lagi ke yang versi yang sudah tervalidasi. Ternyata masih ada juga gitu yang datanya tidak sama. Makanya jadi dua data yang kami terima dari Dapodik itu yang sekarang ini kami tampilkan ternyata masih ada beberapa yang masih berbeda jumlah siswanya. Jadi untuk yang menemukan kendala tersebut, Bapak dan Ibu, mohon ditunggu nanti kalau SK-nya sudah keluar, syukur-syukur kami juga dari tim pengembang sedang hari ini sedang mengecek data yang validnya itu sebetulnya berapa gitu ya jumlah siswanya. Karena ini jadi permasalahan dan jadi pertanyaan ke kami, sementara kan kami kalau dari tim pengembang itu tugasnya hanya menginputkan data yang kami terima. Seperti itu. Nah, ini jumlah siswanya kalau yang versi 2.06 yang terbaru, karena 206 itu muncul 3 kali update ya Bapak dan Ibu. Update yang pertama itu memang ada trouble, kemudian muncul lagi update yang kedua, terakhir juga ada update lagi yang ketiga ya. Dan ini di update yang ketiga, jumlah siswanya itu sudah otomatis terkunci. Sudah otomatis terkunci gitu ya. Nah, dengan tujuan nanti data jumlah siswanya biar dari pusat saja yang mentransfer gitu. Pak, kenapa nggak dibiarkan diedit? Ya, kami juga khawatir kalau diedit kemudian salah salah datanya juga bermasalah gitu ya. Nah, makanya untuk sementara kami kunci dulu untuk nanti kami siapkan sumber datanya. Kalau dalam kasus ini, kalau kita lihat, ini jumlah siswanya itu kan berbeda ya. Ini sebelum perubahan, ini setelah perubahan itu jadi 66. Jadi berkurang jumlah siswanya. Biasanya kalau berkurang seperti ini, di kertas kerjanya pasti jadi minus ya. Pasti jadi minus. Di sini juga saya ada contoh perhitungan. Nah, ya, ini contoh perhitungan. Kebetulan saya ngambil contohnya yang SD. Sebetulnya sama saja ya, mau SD, SMP, SMA, hanya perbedaannya hanya di sini, di bagian unit cost-nya saja, gitu ya. Untuk bagian persentasenya itu tetap sama, ya.
Nah, kalau yang tahap 1, tahap 2, saya yakin tidak ada masalah, karena kita sudah tahu berapa unit cost-nya, berapa jumlah siswanya, berapa persentase yang diterima masing-masing tahapnya. Gitu. Jadi sudah tidak ada masalah kalau di bagian tahap 1 dan tahap 2. Yang menjadi permasalahan adalah di bagian tahap ketiga. Tahap ketiga karena terkait perubahan jumlah siswa yang terjadi di cut off 31 Agustus gitu. Itu ada 3 kemungkinan. Ada kemungkinan jumlah siswanya tetap. Kalau jumlah siswanya tetap ini relatif aman karena kita ambil persentasenya sesuai dari Juknis 30% gitu. Nah, kalau yang bertambah dan berkurang ini yang kemudian harus Bapak dan Ibu pahami gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau yang bertambah di sini saya akan hitung selisihnya ya. 69 misalkan, kemudian jumlah siswanya jadi 75, itu ada selisih 6 gitu ya. Proses hitungnya adalah 69 dikali unit cost gitu ya. 69 dikali unit cost kemudian diambil 30%-nya. Ditambah selisih siswanya dikali unit cost diambil 30%-nya. Dia ditambahkan gitu ya. Ditambahkan. Nanti hasilnya jadi seperti ini tahap ketiganya ya. Kalau yang tetap 18 juta, kalau yang berubah bertambah jadi 20 juta gitu ya. Nanti di kertas kerjanya pasti ada kelebihan. Kenapa kelebihan? Selisih dari 20 juta dan 18 juta. Kenapa? Karena kita sudah menganggarkan di awal itu kan 30% 18 juta. Namun karena ada perubahan, penambahan jumlah siswa jadi naik 20 juta. Maka selisih dari 20 juta dikurangi 18 juta inilah jadi nanti yang muncul sisa di kertas kerja. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang berkurang? Yang berkurang sama saja sebetulnya proses penghitungannya. Cuman kalau yang ini kan ditambah 6. Kalau yang ini kan ditambah 6 dikali unit cost, diambil 30%-nya. Karena di sini simbolnya minus, maka yang terjadi adalah 18 juta nanti dikurangi 18 juta dikurangi 30% dari selisihnya ini gitu ya. Karena di sininya minus. Nanti hasilnya jadi 17 juta. Nah, nanti di kertas kerjanya akan jadi minus. Kenapa? Karena yang kita sudah rencanakan 18 juta, namun yang diterima nanti penerimanya jadi 17 juta. Jadi ada minus. Kalau minus seperti ini harus ada yang dikurangi kegiatannya, gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menambahkan, mengurangi, menarik jumlah anggaran sisa dan lain sebagainya. Nah, oke, saya lanjutkan. Di sini kasusnya jumlah siswanya berkurang, kemudian saya klik OK. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian saya buka kertas kerjanya, pilih sumber dananya, sudah menjadi bos reguler perubahan. Nah, nanti di sini Bapak dan Ibu bisa lihat, ya. Ini minus 810.000, ya. Sama dengan perhitungan yang tadi saya buat. Minus 810.000, gitu ya. Nah, so kita kembali ke aplikasi Arkasnya. Nah, di sini ini artinya kalau minus seperti ini harus ada kegiatan yang harus kita ubah atau kita kurangi begitu. Nah, proses perubahan ini banyak sekali kasusnya Bapak dan Ibu ya. Nanti mohon dicatat saya akan bahas masing-masing kasusnya. Gitu ya. Nah, untuk kasus yang minus seperti ini artinya saya harus menghapus atau menghilangkan salah satu kegiatan. Boleh menghapus, boleh mengubah kegiatan yang sudah ada gitu ya. Yang tidak boleh dihapus atau diubah itu adalah kegiatan yang sudah terrealisasi ya. Jadi kalau ada kegiatan yang terrealisasi itu tidak boleh diubah atau dihapus. Cara memastikan atau mengecek kegiatan sudah direalisasikan atau belum, caranya bagaimana? Caranya begini, Pak. Ya. Misalkan ini ada belanja penggandaan fotokopi. Saya geser ke kanan ya. Kita bisa lihat di bagian kolom itu tertera bahwa di sini nominalnya 75.000 ya, 75.000. Kemudian Bapak dan Ibu bandingkan di kolom sebelah kanan di ujung ada bagian penggunaan. Jika nominalnya sama dengan kolom di perencanaan, maka artinya ini kegiatan sudah direalisasikan atau sudah dilaksanakan ya. Nominalnya sama ini ya, di bagian perencanaannya 75.000, di bagian penggunaannya 75.000. Artinya bahwa belanja penggandaan fotokopi ini sudah
laksanakan. Jadi ini tidak bisa dihapus. Jadi kalau Bapak dan Ibu klik hapus pun juga ini tidak bisa. Ya, ini tidak bisa. Kalau saya klik ubah pun juga di sini tidak ada triwulan yang aktif, gitu ya. Karena ini memang sudah terrealisasi. Nah, itu. Lantas kalau kita akan coba misalkan hapus satu kegiatan yang belum terrealisasi. Kita cek ya. Matematika, buku matematika ini sudah terrealisasi. Pengetahuan bahasa Indonesia kita lihat. Nah, yang pengadaan buku bahasa Indonesia ini belum terrealisasi. Bapak bisa lihat, Bapak dan Ibu, di sini di penganggarannya 2.400.000, namun di bagian penggunaannya masih 0. Artinya belum ada belanja, ya. Buku tersebut belum ada belanja. Nah, bagian yang ini bisa kita hapus, ya. Bisa kita hapus, gitu ya. Supaya apa? Kan kita di sini saldonya minus, Bapak dan Ibu, ya. Ini harus sampai dengan 0 baru kemudian bisa dikirimkan pengesahan. Begitu. Oke, misalkan mau dikurangi eksemplarnya boleh, gitu ya. Tapi kalau Bapak nggak mau ribet gitu, udah ini kita mau ganti kegiatan yang lain, boleh tidak? Boleh, ya. Tinggal dipilih saja kegiatannya, kemudian klik tombol hapus, ya. Maka nanti yang 2.400.000 ini akan masuk ke sini, ya. Nanti minusnya dihilang. Saya klik yes. Nah ini masuk, jadinya 1.590.000. Begitu. Nah ini sudah, itu kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Kemudian ada kasus yang lain tidak? Ada. Contoh, ini kasusnya yang volumenya belum habis. Sudah terrealisasi tapi volumenya belum habis. Contoh misalkan, di sini saya sudah siapkan contohnya yang belanja buku seni gambar ya. Buku seni gambar di sini. Contoh saya menganggarkan 30 eksemplar buku ya. Harganya totalannya 1.500.000. Berarti kalau 1.500.000 saya bagi 30 berarti setiap bukunya itu harganya 50.000 ya. Atau kalau ingin lebih jelasnya sebentar kita pastikan dulu kenapa saya bisa tahu kalau buku seni gambar ini belanjanya belum habis gitu ya, belum full gitu ya, volumenya masih ada sisa. Karena dari sini di anggarannya 1,5 juta, tetapi di bagian penggunaannya 1 juta. Ini berarti sudah ada belanja, dan ini misalkan berbeda nominal penganggarannya. Nah, kalau saya double klik, bisa saya begini. Saya double klik. Nah, saya double klik. Nah, kita nanti bisa lihat oh harga satuannya 50.000 ya. Perencanaannya di triwulan ketiga 30.000. 30 eksemplar gitu ya. Ini tapi di dalam pemanfaatannya itu baru dibelanjakan 1 juta, yang belum digunakan 500.000 gitu ya. Ada yang belum digunakan anggarannya 500.000 gitu. Nah, kita mau mengambil yang 500.000 ini untuk dimasukkan ke saldo di sini ya, untuk nanti kita belanjakan untuk hal yang lain. Gitu. Gimana caranya? Caranya, nah ini kadang-kadang mesti nanya, Pak, kan kegiatannya di triwulan ketiga. Ini bagaimana kemudian ngambil sisanya itu? Caranya gampang. Yang pertama, Bapak dan Ibu checklist saja di triwulan keempat. Kemudian, Bapak dan Ibu lihat 500.000, 500.000 kalau saya bagi dengan harga satuan 50.000 berarti ada berapa hasilnya? 10. Nah, berarti saya masukkan di sini. Berarti yang belum dibelanjakan itu sebanyak 10 eksemplar. Terus saya isikan 10, karena ini dananya mau diambil yang 500.000 ini, maka kita beri tanda minus di satuan, di volumenya. Kemudian eksemplar satuannya, harga satuannya kita isi sama 50.000 gitu ya. Oke, 50.000 jadinya minus 500.000 di bagian total atasnya. Nanti di bagian belum digunakannya udah menjadi 0. Ini berarti proses inputnya sudah benar. Nah, nanti yang 500.000 ini akan masuk ke saldo belum di sini ya. Nanti bisa kita belanjakan nanti sisanya ya. Berarti nanti kalau sudah saya klik OK, totalannya jadi 2.090.000 ya. Klik OK. Nah, ini sudah masuk. Dananya sudah masuk. Oke, itu kasus yang kedua. Sehingga nanti kegiatannya sudah berubah. Yang tadinya 30 eksemplar ya. 30 eksemplar sekarang sudah jadi 20 eksemplar.
Harganya tadi 1,5 juta sudah 1 juta dan sekarang sudah balance, ya. Sudah balance dengan mana? Sudah balance dengan ini, 1 juta dengan 1 juta, gitu ya. Jadi sudah full terrealisasi. Oke, itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga adalah volumenya sudah habis, tetapi masih ada sisa nominalnya. Contoh, di sini saya belanja printer, ya. Saya menganggarkan belanja printer 1 unit, harganya 2 juta. Saya anggarkan di triwulan kedua, 2 juta di triwulan kedua. Nanti kita lihat di bagian penggunaannya sudah dibelanjakan, tetapi hanya 1,5 juta. Ini artinya bahwa saya menganggarkan printer itu harganya 2 juta. Ketika belanja tiba-tiba menemukan printer harganya yang lebih murah, 1,5 juta, saya boleh. Yang tidak boleh itu belanja melebihi harga yang dianggarkan ya. Kalau lebih di bawah itu boleh gitu ya. Nah, ini dibelanjakan 1,5 juta. Artinya dari dana yang kita anggarkan itu ada sisa 500.000 ya. Tetapi volumenya sudah habis ya. Kalau yang di atas tadi kasusnya volumenya masih ada ya. Karena kita menganggarkan 30 baru dibelanjakan 20. Kalau yang printer ini kan ini volumenya sudah habis ya. Karena tidak mungkin saya beli 1,5 juta, printernya jadi volumenya jadi 0,5 ya, karena tidak mungkin beli printernya kan sepotong. Gitu. Jadi ini sudah habis. Nah, bagaimana cara mengambil sisanya yang 500.000-nya? Prosesnya sama, tinggal di double klik saja printernya. Kemudian untuk kasus yang ini bahkan lebih mudah. Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian bawah, di sebelah tombol cancel itu muncul checklist gunakan sisa. Jadi Bapak dan Ibu cukup checklist aja di sini. Ya. Nah, di sini juga ada yang belum digunakan informasinya ada 500.000. Jadi tinggal di checklist saja. Checklist sudah, ya. Checklist saja. Nanti yang belum digunakan jadi 0, nanti akan bertambah lagi ke bawah sini sebesar 500.000, ya, sebesar 500.000. Itu akan bertambah nanti totalannya jadi 2.590.000 begitu. Ya, untuk kasus yang volumenya sudah habis itu relatif lebih mudah karena tinggal checklist saja kemudian klik OK. Nah, nominalnya sudah masuk. Nah, nanti juga di sini jadinya berubah gitu ya. Seperti ini gitu. Nah, kemudian itu kasus yang ketiga. Kemudian ada satu kasus lagi yang mungkin banyak yang menanyakan. Nah, terkait pembayaran rekening listrik bulanan ya. Biasanya dalam pembayaran rekening listrik itu kan kita sudah menganggarkan setiap bulannya berapa nominalnya, namun terkadang dalam masa realisasinya itu kan tidak tidak mungkin pas gitu ya. Misalkan saya anggarkan setiap bulan itu 400.000. Karena kan fluktuatif gitu ya. Januari bisa saja kita habisnya 300.000. Februari kemudian misalkan habisnya 200.000. Nah, tentunya dengan penganggaran yang 400.000 dengan pembayarannya kemudian yang fluktuatif naik turun itu ada anggaran sisa dari pembayaran rekening listrik. Nah, bagaimana cara menarik anggaran tersebut? Nah, ini kita akan bahas sekarang gitu ya. Namun ada kasus juga kemarin yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau misalkan kami menganggarkannya misalkan 200.000, tetapi tiba-tiba listriknya pas bayar kami harus bayar 300.000, itu bagaimana solusinya? Nah, kalau solusinya seperti itu, apalagi terjadinya di triwulan 1, 2, dan 3, itu tidak bisa dilakukan di proses perubahan, Bapak dan Ibu, kasusnya seperti itu. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya Bapak dan Ibu harus melakukan pergeseran, bukan perubahan, ya. Bukan perubahan, karena perubahan hanya diperuntukkan hanya untuk yang triwulan keempat atau tahap ketiga, begitu ya. Jadi kalau misalkan yang terjadinya di triwulan 1, 2, dan 3 itu tidak bisa dilakukan di perubahan, harus menggunakan pergeseran. Pergeseran pun juga Bapak harus bisa mencari dana untuk digeserkan ke pembayaran rekening listriknya. Karena di pergeseran tidak boleh lintas akun. Yang awalnya misalkan 5, saya mau rubah nih pembayaran rekening listrik itu kan 522 gitu. Jadi kalau saya geserkan dari 523 nggak bisa. Jadi Bapak harus mencari 522 yang lain gitu
yang bisa digeserkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam pembayaran rekening listrik yang kurang tersebut, gitu ya. Nah, itu memang kalau dalam proses perencanaannya tidak matang, itu akan terjadi hal-hal seperti itu, ya. Makanya disarankan kepada Bapak dan Ibu dalam melakukan proses penganggaran, ambil harga yang tertingginya. Lebih baik lebih daripada kurang ketika belanja. Kalau lebih, toh dananya tersebut bisa kita tarik kembali untuk dibelanjakan yang lain. Di proses perubahannya. Nah, kalau kurang yang repot, ya. Kalau lebih itu dua kemungkinannya, mau dijadikan silva tahun berikutnya atau mau dijadikan kegiatan yang lain itu boleh. Jadi nanti dalam penganggaran lebih baik lebih gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut-takut. Bahkan kalau dipas misalkan dipas banget jangan. Nanti kalau terjadi kasusnya kurang uang itu kita repot ya. Karena harus melalui proses pergeseran terlebih dahulu. Begitu. Nah, untuk yang ke rekening listrik ini alur prosesnya agak berbeda. Pertama, ya, saya double klik terlebih dahulu penganggaran rekening listriknya. Nah, nanti sudah muncul seperti ini. Memang yang aktif itu hanya triwulan keempat, ya. Kita bisa lihat di bagian bawahnya di sini, ya. Di sini itu tertera belum digunakan 2.300.000, ya. Dari mana 2.300.000 ini? Dari sisa triwulan 1, 2, dan 3, ya. Ditambah dengan yang triwulan keempat yang belum terrealisasi, gitu ya. Jadi 2.300.000 ini bukan sisa dari bukan sepenuhnya sisa ya, tetapi sudah ditambahkan dengan yang triwulan keempat. Karena triwulan keempat ini belum terrealisasi, gitu ya. Jadi masuknya ke belum digunakan, gitu. Nah, yang akan kita ambil padahal adalah sisa dari triwulan 1, 2, dan 3. Bapak dan Ibu. Jadi yang akan kita ambil dimasukkan ke saldo sini itu hanya sisa yang sudah terrealisasi tapi ada sisa. Yang triwulan keempatnya tidak, begitu ya. Makanya kita harus tahu dulu nih berapa sisa yang ada di triwulan 1, 2, dan 3. Caranya bagaimana? Caranya kurangi 2.300.000 ini dikurangi dengan yang triwulan keempat 1.200.000. Berarti berapa sisanya? Sisanya hanya 1.100.000 rupiah. Gitu. Nah, yang akan kita ambil itu 1.100.000 rupiah. Begitu. Nah, lantas bagaimana cara mengambilnya? Cara mengambilnya adalah dengan menginclude-kan dulu. Ya, jadi yang triwulan keempat itu akan ikut dihapus dulu. Nanti baru setelah masuk nanti kita buat lagi yang triwulan keempat. Ya. Dengan cara bagaimana? Caranya begini. Kita masukkan -1 di volumenya, gitu ya. Kemudian di bagian harga satuannya kita inputkan sisa dari triwulan 1, 2, 3 tadi berapa? 1.100.000 gitu ya. Sehingga ini jadi 0 ya. Karena kita menginputnya di triwulan keempat, otomatis yang triwulan keempat pun ikut masuk nanti ke sini Bapak dan Ibu. Jadi yang harusnya ditambah 1.100.000 ya, tapi nanti yang masuk ke sini jadi 2.300.000 karena ditambah juga yang triwulan keempat. Sehingga nanti totalannya jadi 4.890.000 ya. Seperti itu. Nah, saya klik OK dulu. Nah, jadi 4.890.000. Karena yang triwulan keempatnya itu ikut ke bawah ke sini, maka setelah selesai melakukan perubahan ini, kita tambahkan lagi yang untuk triwulan keempatnya rekening listrik. Saya masukkan lagi ya, misalkan listrik, pembayaran rekening listrik, kemudian kode rekeningnya di sini ada, kemudian saya ketikkan pembayaran rekening listrik bulanan, ya. Kemudian triwulan keempat saya inputkan lagi 3 bulan di sini sebesar 400.000 ya. Saya ini satuannya bulan. Sehingga nanti yang masuk ke saldo ini adalah sisanya yang 1.100.000 itu ya. Yang 1.200.000 kita ambil lagi, kita anggarkan lagi ke sini. Nah, seperti ini. Jadi inilah sisanya ya. Contoh kasus yang pembayaran rekening listrik ini juga bisa digunakan untuk yang perubahan honor. Terutama Bapak Ibu yang di SMA, SMK gitu ya. Yang istilahnya pembayaran honornya itu
berdasarkan perhitungan jam pelajaran. Gitu ya. Misalkan saya menganggarkan jam pelajarannya guru A gitu ya, di bulan Januari, itu saya anggarkan dia 24, saya anggarkan misalnya 30 jam pelajaran. Tapi setelah berakhirnya di akhir bulan, ternyata dia hanya mengajar 25 jam pelajaran. Berarti kan ada sisa tuh, 5 jam pelajaran. Nah itu caranya sama ya, caranya sama seperti pembayaran rekening listrik, diambil sisanya saja ya, diambil sisanya saja, nanti bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Kalaupun Bapak dan Ibu merasa, tidak usah diambil, biarkan saja, nah nanti sisanya itu akan jadi silpa di tahun berikutnya. Nah itu beberapa contoh yang saya tunjukkan di sini, mungkin untuk kasus-kasus lainnya boleh disampaikan di sesi tanya jawab. Nah, kalau seperti ini, kalau sudah seperti ini, nah ini nanti eh, apa yang harus dilakukan? Tidak selesai sampai di sini ya, karena ini kita punya saldo yang harus kita gunakan untuk kegiatan yang lain, gitu ya. Jadi saya misalkan mau tambah kegiatan yang baru nih, karena kita ada saldonya ya, di bawah sini ada saldo. Misalkan saya mau beli AC, gitu ya. Beli AC, kemudian saya ketikkan sama AC, belanja modal AC, uraian kegiatannya air conditioning unit. Nah, di triwulan keempat saya isi 1 unit. Nah, kemudian saya isikan 3.690.000. Boleh tidak Pak totalan ini kemudian dipecah jadi beberapa kegiatan? Boleh. Boleh ya. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Karena kan nanti untuk pengajuan pengesahan ini harus sampai dengan 0. Gitu. Oke. Klik. Oke. Nah, sudah masuk. Coba kita cek belanja AC-nya sudah masuk. Nah, sudah masuk. Oke. Kemudian di bagian penggunaannya masih 0. Oke. Nah, berikutnya karena ini sudah 0, baru kita kirimkan pengesahan. Ya. Kita kirimkan pengesahannya. Oke. Kita tunggu sebentar. Kita checklist, kemudian klik kirim. Biasanya ada proses pengiriman pengesahan itu kalau yang anggarannya besar, memang itu sangat lama sekali ya. Ini sedang kami carikan solusinya supaya bisa lebih cepat lagi gitu ya proses transfer datanya gitu. Dan ini kadang-kadang malah jadi time out gitu ya. Proses pengirimannya jadi time out. Ini sedang kami coba carikan solusinya karena memang di bulan di bulan September kemarin itu memang kami ada pemecahan server gitu ya, yang tadinya 1 server kemudian kami pecah jadi 7 server gitu ya, 7 server dan dibagi tiap wilayah untuk masing-masing servernya. Gitu. Nah ini sudah berhasil dikirim nanti ke dinas pendidikannya, saya login ke dinas pendidikannya. Sebentar, oke. Oke. Kemudian kita lihat sekolahnya, oke. Saya sahkan saja ya. Kalau kita bahas nanti penolakan dan lain sebagainya nanti tidak akan cukup waktu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tinggal cukup cek status saja. Tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil ya. Bos pusat revisi disetujui. Berikutnya tinggal masuk ke bagian aktivasi BKU. Kalau sudah disahkan, nanti muncul bulan Septembernya. Begitu ya. Muncul bulan Septembernya. Kemudian kita klik Septembernya diaktifasi. Sudah aktif, baru kita inputkan penerimaan. Nah, di sini juga ada baik yang menanyakan, Pak, kenapa nominalnya misalkan berbeda? Kenapa berbeda? Kan harusnya kita menerima ini, karena siswanya berkurang menerima 17.820.000 ya. Tapi di sini kok 18 juta masih versi yang awal gitu ya. Ya Bapak dan Ibu jangan khawatir, sebetulnya ini bisa diedit ya. Tinggal ketikkan saja 17.820.000. Artinya ini tinggal Bapak dan Ibu sesuaikan saja dengan nominalnya.
diterima oleh Bapak dan Ibu di tahap ketiga ini. Kemudian klik oke. Gitu ya. Setelah itu baru masuk ke BKU-nya. Nah, nanti di sini muncul saldo banknya 18.290. Kenapa jadi 18 juta? Karena tadi ada saldo sisanya di bank 400 sekian gitu ya. Nanti dijumlahkan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tahap berikutnya tinggal dilanjutkan saja. Seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu, seperti itu untuk berikutnya. Kita masih punya ini waktu ada kurang lebih 1 jam. 1 jam kita akan coba buka sesi tanya jawab saja dengan Bapak dan Ibu. Untuk itu saya kembalikan ke operator, ke panitia. Silahkan, Ibu. Terima kasih Pak Yayan. Bapak Ibu, demikian penjelasan dari pemaparan dari Bapak Yayan. Kami persilahkan Niki, ada yang bertanya mungkin? Coba tiang cek dulu. Oh, ini udah ada juga nih pertanyaan yang masuk. Sudah ada pertanyaan yang masuk ini di chat. Ini dari Seman Negeri apa nih? Perbesar. Seman 1, sorry. Iya, Seman 1 Mendoyo. Mendoyo. Ya. Mohon izin bertanya, saya mengisi ARKAS sudah 80% dan sudah sinkron, tetapi kemarin terjadi kendala pada laptop saya dan database belum sempat saya backup. Ada apa data yang saya input itu bisa dikembalikan kalau saya install ulang? Kalau sebetulnya diinstal ulang bisa dikembalikan, ya. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan di situ sudah sinkron. Saya mengisi, sudah sinkron, itu bisa Pak. Bapak bisa memintanya ke Dinas Pendidikan, nanti di sana ada unduh database ya. Jadi kalau saya tunjukkan, saya tunjukkan dulu ya. Di aplikasi Markas Dinas Pendidikan itu ada histori Pak, ada unduh database dan histori ya. Ada unduh database dan histori. Jadi kalau Bapak sudah pernah sinkron, pertama begini. Contoh ini yang sekolah tadi ya, saya checklist, nanti dinas tinggal unduh database saja. Ya. Nanti jadi Bapak dan Ibu bisa minta ke Dinas Pendidikan untuk minta unduh database. Tapi nanti sertakan emailnya apa, ya. Emailnya apa? Misalkan email Bapak ini ya. Nanti tinggal sampaikan ke dinasnya emailnya ini Pak, nanti minta diunduhkan database-nya. Nanti ketika diklik simpan, dia akan mengunduh database-nya. Kita tunggu ya. Nah, ini contoh saja. Nah, ini nanti sudah muncul ya unduhannya. Tuh. Nah, database ini ya. Ini database-nya. Gitu. Nah, tinggal disimpan saja nanti. Nah, jadi yang pertanyaan yang tadi, apakah datanya bisa dikembalikan? Tentu bisa. Gitu ya, tentu bisa. Gitu. Kemudian ada lagi sini dari Seman 2 Banjar. Ya. Nanti kalau Pak Putu Ardana barangkali ada mau ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan yang tadi yang apa? Yang datanya hilang belum sempat di backup. Apakah ada Pak Putu Ardana? Sudah cukup Pak, sudah cukup. Nanti yang ke dinasnya ya. Oke, baik. Baik, berarti saya lanjut ke Seman 2 Banjar, Pak Iwayan Baktiasa. Jika ada program atau kegiatan barang kebutuhan sekolah yang tidak ada kode rekening pada ARKAS, bagaimana cara mengatasinya? Ini juga sama, Pak. Ya, ini juga sama. Sebetulnya untuk yang rekening tersebut
referensi rekening tersebut sebetulnya dikelola oleh Dinas Pendidikan dan oleh Dinas Pendidikan gitu ya. Rekening, daftar rekening dan referensi barang itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Jadi bisa ditambah dan bisa dikurangi. Ya, contoh ini referensi rekening. Ini yang di aplikasi Dinas Pendidikan ya. Ini bisa ditambahkan ya. Termasuk juga daftar barang. Barang jasa, barang modal itu yang mengelola Dinas Pendidikan. Kenapa harus dikelola Dinas Pendidikan? Tujuannya supaya kode rekeningnya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Begitu. Jadi kode rekeningnya sudah yang pakai saja yang sudah umum biasa dipakai di daerah Bapak dan Ibu begitu. Kalau ada yang kurang, sekolah boleh sampaikan ke Dinas Pendidikan, Pak, ini rekening ini kok nggak ada ya? Dan nanti setelah ditambahkan oleh Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu yang ada di sekolah cukup klik tombol sinkron ini saja. Klik tombol sinkron, nanti data rekeningnya turun, ya, akan turun ke sekolah seperti itu. Ataupun daftar barang, daftar barang juga Bapak dan Ibu boleh usulkan ke Dinas Pendidikan, gitu Pak, kami butuh barang ini tapi tidak ada nih di aplikasi Arkas ya. Nanti Dinas Pendidikan tinggal klik tambah saja, tambahkan ya kode barangnya apa, kode barangnya sesuaikan dengan kode aset barang yang ada di daerah Bapak ya. Nanti rekeningnya pilih rekening mana masuknya, nama barangnya apa, satuannya apa, harganya diisi. Kalau harganya diisi nanti ketika sekolah menginputkan di aplikasi Arkas nanti harganya muncul. Kalau dinolkan, dikosongkan seperti ini nanti di sekolahnya juga nol. Seperti itu. Nah, proses setelah ditambahkan itu sekolah juga tinggal klik tombol sinkron. Nanti datanya turun ke sekolah. Seperti itu. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, Pak Wayan boleh ditanyakan kembali. Ya, silahkan Bapak dari SMA 2 Banjar, apakah sudah jelas nih Ki? Ya, sudah jelas, terima kasih. Oke. Berikutnya, Pak mau tanya apakah ada format RKS bentuk Excel yang dapat di-download R0. Gimana? Format Excel download RKS yang kosong agar mudah pada saat menginput pada RKS online. Coba Pak, ini yang dari Seman 1 Nusa, coba bisa langsung bergabung saja Pak untuk dijelaskan bagaimana pertanyaannya. Depan kameranya. Oh sudah. Terima kasih Pak atas. Sudah dengar Pak anunya suara saya Pak? Ya, terdengar jelas sekali Pak. Terima kasih Pak. Ini ya, Pak mengenai tentang RKS kan sebelum kita input di RKS online kan bisa kita buatkan dulu dalam Excel-nya itu Pak supaya mudah di dalam pengisian menentukan rekeningnya, belanjanya apa, di standar apa ya kita nanti agar terkadang permasalahan kami di dalam menginput RKS kan biasa terkadang di situ Pak, di mana di rekening mana dia, karena di input RKS biasa beda, di input manual RKS beda dengan di RKS online-nya biasa Pak. Jadi menurut kami kalau ada Excel-nya kita sesuaikan dengan supaya ini di RKS online-nya itu Pak. Justru itu yang lebih sulit Pak. Justru lebih sulit itu Pak. Karena gini, gitu ya, Pak. Karena gini, sebetulnya ada kemungkinan begini, karena Bapak nanti sampaikan ke Dinas Pendidikan kalau ada kegiatan atau kode rekening dan barang yang memang belum ada disampaikan Pak. Sebetulnya kalau di aplikasi Arkas ini kan sebetulnya sudah kami buat mudah. Contoh begini Pak, saya ulangi kembali prosesnya. Saya beri contoh begini Pak. Kita ulang lagi ya Pak ya, untuk memberikan sedikit ya. Dan Arkas juga sebetulnya nanti di tahun 2021 ketika kita masuk tahun 2021 nanti akan ditanya apakah akan mengcopy data tahun bisa di mute dulu. Oke,
Baik, jadi di Arkas ini juga sebetulnya nanti di tahun 2021 ketika Bapak login itu akan ditanyakan apakah akan mengcopy yang tahun 2020 atau tidak. Begitu. Jadi nanti Bapak tinggal edit saja gitu ya. Tapi sebetulnya kalau untuk proses upload itu akan lebih rumit. Pertama, Bapak tetap harus menyamakan kode rekeningnya dengan Dinas Pendidikan. Gitu ya. Kalau kode rekeningnya tidak sama dengan yang ada di aplikasi Arkas, tetap saja tidak akan bisa masuk gitu ya. Tapi kalau kendalanya kami misalkan Bapak yang dari operator sekolah itu lebih nyaman dengan kegiatannya, itu sebenarnya begini Pak. Saya kasih contoh ya. Saya login dulu. Oke. Saya langsung masuk ke bagian perubahan supaya saya bisa edit ininya ya, kertas kerjanya. Oke. Tunggu sebentar. Oh, ini tidak terhubung ya. Oke, sudah selesai. Saya buka. Oke, saya buka kertas kerjanya. Nah, begini Pak. Saya hapus satu ya, supaya ada anggarannya. Oke. Ini Pak, sebetulnya kalau dalam menyusun kertas kerja, buat saya, kalau dibanding Excel, saya sih lebih enak begini. Buat saya ya Pak ya, buat saya. Nah ini, misalkan Bapak mau bikin kegiatannya apa? Bapak tidak harus menghafal kode rekening sebetulnya. Saya mau beli AC, tinggal ketikkan saja AC, nanti muncul AC. Bapak mau bikin kegiatan apa? Misalkan fotokopi. Nah ini fotokopi kalau tidak muncul seperti ini, foto. Nah ini kalau seperti ini berarti ini kegiatannya memang sudah tidak ada. Misalkan tryout, kegiatannya tryout kan ya. Nanti kan muncul seperti ini. Yang dimaksud Bapak kesulitan itu menghafal bagian apanya Pak? Coba disampaikan Pak dari Seman 1 Nusa. Silakan Pak Sukri, masih mood. Pak, yang biasanya Pak ini di kode rekening biasa Pak. Terkadang kita kebingungan di situ Pak mengenai tentang misalnya di standar berapa. Kan biasa terkadang iya. seperti aja, itu Pak. biasa Pak. Apa namanya? Mengklasifikasi seperti itu Pak. Biasa terkadang di mana dia berada. Baik. Biar lebih enak, Pak Sakri coba ambil satu contohnya apa, mau bikin kegiatan apa Pak Sakri? Biasanya kan ATK Pak, di ATK. ATK itu, iya Pak ATK. Alat tulis, ini kan? Iya betul Pak. Rekeningnya apa? Alat tulis aja Pak. Alat tulis ya. Tuh, kan muncul alat tulis kantor. Kantor ya. Jadi Bapak cukup ketikkan aja. Bapak nggak harus hafal rekeningnya sebetulnya. Ya. Jadi Bapak tidak hafal rekening bisa, misalkan saya mau bayar honor. Bapak mau belanja tentang kebersihan, ketika misalkan kalau di sini kasusnya mau bikin ATK, misalkan tulis kantor, ketikkan saja alat tulis kantor. Kemudian barangnya apa yang mau dibeli? Oh iya, ini. Pensil. Ya, itu sudah ada. Yang menambahkan kode rekening dan barang ini adalah Dinas Pendidikan, Pak. Jadi kalau ada barang yang tidak tampil di sini, Bapak bisa sampaikan ke Dinas Pendidikan. Begitu. Nanti tinggal di checklist saja di bulan apa mau beli berapa. Begitu, Pak. Jadi seperti itu sih, Pak. Kalau Bapak pakai Excel, akan lebih repot nanti ke sistemnya, meskipun kami sediakan format. Pertama, harus dipastikan bahwa kode rekening yang Bapak pakai itu sama dengan yang memang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Gitu. Yang kedua, untuk validasinya nggak repot, Pak. Validasinya nanti yang agak repot. Jadi bukan kami tidak menyediakan, karena begini, toh sama ujung-ujungnya Bapak juga harus di Excel itu udah mengetik satu persatu ya. Kecuali kalau Bapak punya
punya data yang tahun lalu ya Pak ya, gitu ya. Kalau Bapak punya data yang tahun lalu kan biasanya ngedit aja ya yang tahun lalu gitu kan. Nah, ini juga di Arkas juga sama, karena memang posisinya baru. Nah, kalau Bapak sudah buat yang tahun 2020, nanti 2021 akan mudah, karena bisa mengkopikan dari yang tahun sebelumnya. Begitu, tinggal diedit saja nanti yang kurangnya. Nah, karena memang Arkas ini baru, jadi Bapak belum punya data dari sininya. Jadi pertama harus tetap diinput satu-satu. Kecuali Bapak punya Excel, kalau Bapak udah punya Excel kan tinggal ngedit tuh gitu kan, jadi cepat terasanya. Tapi kalau di Excel juga kalau Bapak bikin satu-satu itu sama lamanya Pak, gitu. Tapi karena Bapak sudah punya datanya, itu yang mungkin harapan Bapak bisa langsung diupload, gitu. Paling itu ya Mas Akri. Jadi Pak, mau tambah lagi Pak pertanyaan? Boleh, Ini Pak, boleh. misalnya Pak, kan di ATK itu kan ATK kantor, kemudian kita menganggarkan lagi ATK untuk ujian sekolah Pak. Di mana kira-kira dimasukkan itu? Apakah disatukan ataukah dipisah? Itu yang biasa bermasalah Pak. Dua-duanya boleh dipakai Pak. Bisa disatukan, bisa dipisah gitu ya. Jadi di Arkas ini sebetulnya itu sekolah dan dinas pendidikan itu diberikan kebebasan Pak. Kadang-kadang ada yang menanyakan juga Pak, boleh tidak sih sebetulnya kami beli ATK-nya di satu paket gitu ya. Ada tuh Pak daerah lain. Ya terserah, kalau menurut dinas pendidikannya boleh, dinas pendidikan tinggal buat nama barang namanya barang paket ATK. Itu kalau dibolehkan ya. Kalau misalkan tidak dibolehkan ya harus satu-satu. Jadi artinya aplikasi Arkas ini sebetulnya sudah dibuat sangat fleksibel Pak. Jadi tinggal sekolah dengan dinas pendidikan berkoordinasi maunya seperti apa. Nah, nanti di aplikasi Arkas ini bisa seperti itu gitu Pak. Jadi untuk referensi barang gitu ya. Kadang-kadang memang ada juga yang biasanya belanja itu cuman menganggarkan cukup diketikkan saja ATK gitu ya. Di dalamnya mau beli ballpoint, mau beli penggaris itu bebas gitu ya. Nah, itu silahkan kalau memang diperbolehkan oleh dinas pendidikan ya. Nanti tinggal dinas pendidikan menambahkan referensi barang dengan nama misalkan paket ATK. Silahkan boleh. Gitu ya. Jadi koordinasi dengan dinas pendidikan. Untuk awal-awal ini tahun 2020 saya kira penyusunan kertas kerja adalah mungkin hal yang terberat untuk sekolah. Karena apa? Karena memang menyusun dari awal Pak, satu-satu. Tapi di tahun berikutnya Bapak bisa mengkopikan gitu ya tahun berikutnya. Tinggal nanti diubah sedikit. Sama seperti Bapak bikin di Excel juga. Mungkin karena posisinya sekarang sudah jadi terasa ringan Pak. Tapi yang dulu di awal-awal bikin Excel itu juga sama Pak. Bikinnya satu-satu ya. Seperti itu paling Pak Sakri. Ada lagi Pak Sakri? Sudah cukup. Terima kasih, sudah Pak, sudah. Terima Ya. kasih banyak Pak. Memang dari awal Pak. Iya, sama-sama Pak. Sama-sama. Ya, ini ada yang bertanya, izin bertanya Pak, kalau di akhir tahun ada banyak kegiatan yang tidak bisa terrealisasi. Kemudian kami jadikan silpa di tahun anggaran baru. Kami gunakan silpa tersebut untuk membayar honor guru, mengingat dana bos di tahun anggaran yang baru kan kemudian datanya di bulan Maret. Apakah bisa seperti itu? Ya bisa Pak, bisa. Jadi begini Pak, memang dana bos ini kita akan mengacu pada juknis. Namun kadang-kadang pada proses realisasinya, kadang-kadang di situ ada peran dinas pendidikan, gitu ya. Jadi kalau misalkan dinas pendidikan menginstruksikan untuk hal-hal yang mungkin yang lain, yang tujuannya baik, saya kira ya tinggal ikuti saja dinas pendidikan Pak. Tapi kalau dari sisi aturan itu ya boleh saja Pak untuk digunakan untuk honor. Begitu. Pak siapa ini? Dari SMA Swastiastu. Dari SMA Swastiastu. Iya, dari SMA Swastiastu. Iya. Nah, artinya nanti penganggarannya itu khusus nanti dimasukkan di silpa apa nanti menyatu dengan anggaran yang baru. Nah, ada di situ, ada di Arkas itu kan ada namanya, kalau saya sharekan di sini kan Bapak bisa nanti aktivasi yang silpa reguler ya. Kalau silpanya itu bersumber dari silpa bos reguler Pak.
Ya, kalau sumbernya dari afirmasi silpanya ya tinggal yang ini yang diaktifasi. Nah, kalau saya aktivasi yang ini Pak, misalkan, oh sorry, nah ini. Nah, misalkan ya, nanti jumlah silpa ini siapa yang input? Ini dinas pendidikan Pak. Ya, dinas pendidikan nanti yang menginputkan misalkan silpanya itu 5 juta. Nanti di sini otomatis muncul Pak 5 juta. Ya, nanti setelah diaktifasi nanti di kertas kerjanya muncul seperti ini Pak. Tuh, silpa bos reguler. Bapak tinggal bikin penganggarannya di sini untuk apa? Honor misalkan. Seperti itu Pak. Seperti itu Pak dari SMA Swastiastu. Ya, ya terima kasih Pak. Nah, baik. Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan Pak. Silahkan. Pak Yayan, ini ada di chat. Selamat siang dari SMK Harapan. Selamat siang Pak, mau bertanya. Tadi bukan ARKAS lalu salah tekan tombol update siswa. Jadinya jumlah siswa berkurang dari tahun ajaran yang lalu. Sepertinya feedback ini saya tidak tahu dari mana ini. Diulang, saya baca saja Bu ya. Iya, silakan. Oke. Silakan. Mau tanya, tadi bukan ARKAS lalu salah tekan tombol update siswa. Jadinya jumlah siswa berkurang dari tahun ajaran yang lalu. Ada solusi supaya bisa mengembalikan jumlah siswa sebelumnya. Oh ini coba yang dari SMK Harapan Pak, biar lebih jelas kita langsung saja pakai voice dibuka. Silakan Pak Randy. Pak Randy Satria. Dari SMA ke Harapan. Halo, selamat siang Pak Randy. Apakah masih terhubung? Halo, siang Ibu. Nah, iya. Iya Pak. Pak Randy. Sebentar Pak, saya cari tempat yang ini dulu. Agak sepi. Oh iya, santai aja Pak, so santai. So santai. Di kantor ramai soalnya Pak. So, santai nggak apa-apa. Iya Pak, jadi begini, saya kan baru juga ini Pak mengenal RKS-nya. Jadi masih belajar, tapi salah tekan, malah saya tekan sinkron jumlah siswa gitu Pak. Jadi yang jumlah siswanya 1000 sekian berkurang, jadi siswa yang tahun ajaran sekarang Pak gitu. Posisinya Bapak masih di awal ya? Belum. Iya Pak, masih di awal. Belum Pak. Jadi saya kemarin baru coba untuk buat di kertas kerja saja. Saya masukkan anggaran di kertas kerja, tapi saya belum laporkan atau pengesahan gitu Pak. Memang betul Pak. Ini memang di luar prediksi kami yang dari tim pengembang. Jadi memang di awal kami berharap itu kan serentak ya, berbarengan. Jadi setiap bulan buka tutup. Ternyata memang ada beberapa, tidak hanya di Bali saja, di daerah lain pun juga ada yang ternyata baru memulai itu Pak. Baru memulai sehingga jumlah siswanya memakai jumlah siswa yang terbaru gitu ya. Nah itu akan akhirnya akhirnya berpengaruh pada penerimaan yang tahap 1 dan tahap 2. Nah ini sedang kami coba Pak, untuk kasus yang Bapak ini sedang kami coba untuk kemudian dibuat 2 report. 2 report itu artinya jumlah siswa yang awal, jadi ketika Bapak memulainya di bulan Januari, itu jumlah siswa pakai yang awal. Nah untuk saat ini memang masih semuanya terupdate ke jumlah siswa yang terbaru Pak. Jadi untuk solusinya bagaimana? Solusinya nanti mungkin Bapak dan Ibu yang mengalami kasus yang sama itu untuk istilahnya menunggu proses updatean yang baru. Kalau misalkan Bapak ingin mencoba, ini kan kasusnya itu kan salah tekan tombol update Pak. Ini kan artinya Bapak ini kan posisinya masih di awal Pak. Tinggal dihapus saja database-nya, Bapak bisa registrasi ulang dan itu akan diulang lagi Pak. Hapusnya hapus database belum Pak? Belum Pak, belum. Oke, saya demokan cara menghapus database ya. Baik begini Pak. Oke Pak.
Sebetulnya di aplikasi Arkas ini ada yang namanya database lokal ya, database yang di laptop Bapak dan Ibu. Ini saya contohkan. Kalau tapi yang sudah lanjut sampai kertas kerja, jangan melakukan hapus database ya, karena nanti akan registrasi ulang dan dari nol lagi nanti. Gitu. Oke, caranya begini Pak, buka Explorer. Ya, buka Explorer seperti ini, nanti Bapak di bagian atas ini ketikkan persen app data persen, ya, persen app data persen, ya, kemudian ditekan enter, ya, nanti buka folder Artek, ya, kemudian Bapak buka folder RKS, nah, yang disebut database lokal itu yang itu Pak, ya. Yang ini Pak. Bisa terlihat Pak Randy? Bisa Pak, bisa. Nah, Bisa Pak. ini adalah database lokalnya. Jadi kalau Bapak hapus, saya hapus nih Pak ya. Saya hapus ya. Nah, sudah kosong seperti ini, saya buka lagi aplikasi Arkasnya. Coba kita lihat. Dia akan meminta registrasi ulang. Gitu. Nanti Bapak mulai lagi dari awal. Nah, nanti kalau udah mulai lagi dari awal, Bapak jangan salah klik tombol update lagi ya Pak. Nanti Bapak Oh ngulang iya lagi. Pak, siap Pak. Begitu. Paling itu Pak Randy. Oh iya Pak, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi silahkan dari sekolah yang lain. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kita masih punya waktu 20 menit nggih. Sepertinya yang Ibu kayaknya feedback suaranya Bu. Oh nggih, tunggu. Agak dikecilkan. Oke. Nggih, sudah nggih. Ya, sip. Nggih. Oke. Ada lagi ini dari SMA Cisden Pasar. Nah, dari kita. Mohon izin Pak, untuk Arkas tahun 2021 yang dibuat apakah masih mengacu pada Juknis? Wah, ini kalau untuk Juknis, tim pengembang mungkin untuk saat ini sih belum ada informasinya ya. Memang nanti kami coba konfirmasi gitu ya. Sebetulnya kami juga sama seperti Bapak dan Ibu ya. Kalau nunggu Juknis itu deg-degannya sama Bu ya. Kenapa? Ya kalau Ibu juga harus merubah pola, aplikasi juga tim pengembang juga sama, harus merubah polanya. Jadi posisinya sama gitu deg-degannya. Dan untuk saat ini kami belum memang menerima informasi juknisnya masih sama atau akan berubah. Seperti itu. Baik seperti itu yang dari SMA Cisden Pasar ya. Atau mau ada yang ditambahkan boleh. Bisa langsung tanyakan, boleh. Silakan yang dari Selamat siang Pak Yayan. Oh iya, selamat siang. Selamat siang Pak. Mohon izin menindaklanjuti yang tadi disampaikan Bapak. Tentunya kan kami mengikuti arahan nanti dari pusat ya Pak ya, artinya terkait juknis. Nah seandainya karena kami juga belum tahu pasti artinya, nah untuk seandainya kami sudah membuat Pak, nah tentunya apakah diberikan kesempatan untuk ada perubahan mungkin untuk pada saat 2021 berjalan, apakah demikian mungkin Pak? Oh bisa Bu. Kita bisa manfaatkan fitur pergeseran itu Bu. Jadi di aplikasi Arkas ini tidak menutup kemungkinan Ibu mau istilahnya mau merubah apa yang sudah dianggarkan itu kapan saja. Tapi dengan aturan-aturan yang memang sudah kita sepakati gitu ya. Jadi Ibu jangan khawatir, kami juga memang dari tim pengembang pun juga berharap kami bisa sesegera mungkin ketika ada perubahan juknis dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kalau di aplikasi Arkas ini nanti Ibu juga bisa koordinasi ke dinas untuk dinas ke kami dan kami akan bantu Bapak dan Ibu yang ada di sekolah gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Kami justru ya sebetulnya kalau untuk juknis yang baru itu kan Ibu hanya sebagai pelaksana ya Bu ya. Tetapi kami yang di tim pengembang sebetulnya yang lebih
lebih deg-degan sebetulnya Bu, karena artinya kalau perubahannya drastis gitu, contoh kayak yang triwulan kemudian pindah ke tahap gitu ya. Ini kan di Arkas masih kami berupa triwulan gitu ya. Padahal kami di awal ketika Juknis keluar itu kami sudah rubah sebetulnya Bu bentuk tahap gitu ya. Namun dari pemerintah daerah masih mengharapkan bentuknya triwulan. Makanya di aplikasi Arkas ini tampilannya masih yang triwulan seperti itu. Jadi ya akhirnya ya seperti ini gitu. Nah, ke depan memang ada rencana kami untuk proses penganggarannya akan kami rubah untuk menjadi per bulan gitu ya. Jadi supaya lebih mudah. Jadi nanti kalau di penganggarannya per bulan mau dirubah ke versi tahapan itu gampang, mau dirubah ke versi semester juga gampang, mau dirubah ke triwulan juga gampang. Jadi ada beberapa yang sedang kami olah nanti di aplikasi Arkas untuk 2021 seperti itu. Untuk terkait juknisnya memang belum ada informasi Bu, harapannya sih masih tetap sama begitu ya. Terkait juga mungkin nanti agak berbeda itu kan terkait dengan masa pandemi Bu, kan ada revisi masa pandemi. Nah, ini yang mungkin kalau pandeminya selesai saya kira pasti nanti akan dikembalikan ke formasi yang awal seperti itu. Paling seperti itu Ibu Gita. Sepertinya terputus ini Ibu Gita. Terputus ya Bu ya? Jaringannya kurang atau gimana Bu? Jelas tidak Bu yang disampaikan? Halo Ibu. Agak putus-putus ini Pak sinyalnya. Iya. Terlihat di Bu. sini ada delay dan putus-putus ini gambarnya Ibu. Iya Pak. Kira-kira masih terdengar Pak suaranya Pak? Masih terdengar tapi putus-putus. Ini juga sama nih. Pak Yayan masih terdengar suaranya? Terdengar Bu, tapi suaranya Ibu agak putus-putus, mungkin jaringannya nggak kurang bagus ya. Halo Ibu, apakah suara penjelasan dari Bapak Yayan tadi sudah jelas nih? Kayaknya putus-putus lagi nih Pak Yayan nih. Iya. Baiknya bagaimana Bu? Kami cek saja. Nggih, bisa di-chat. Saya di-chat aja deh kalau di-chat saja. Boleh. Ini ada yang terakhir malah ini seperti nanya ke panitia ini Bu. Bu, baik. Terima kasih banyak. Ini dari Bu Nurul ini kayaknya nanya ke panitia. Oke, tidak, kami nanti yang konfirmasi lewat WA bisa. Iya, oke. Baik, silahkan Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, waktu kita semakin menipis, apalagi untuk Bapak dan Bapak ya, untuk Bapak yang mungkin beragama Islam mungkin akan melaksanakan Jumatan begitu. Silakan Bapak Ibu, ada mungkin permasalahan di lapangan Niki. Mungkin kita masih tunggu. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Mohon izin lagi bertanya Pak. Boleh Pak, gratis Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya kembali. Nah, ini terkait dengan penggunaan Arkas yang kami di 2020 ini belum begitu maksimal. Karena di awal sempat juga membuat, tetapi untuk mohon persetujuan atau pengesahan itu agak lama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terkait dengan pergeseran dan perubahan. Nah, kalau pergeseran, untuk pergeseran kan bisa dilakukan berkali-kali. Nah, kemudian setiap pergeseran itu kan butuh pengesahan juga. Nah, untuk bisa nanti gampang memasukkan di PKU. Nah, tapi sementara ini kami rasanya rata-rata di sekolah swasta itu masih BKU maupun UKAS yang lainnya itu masih manual. Nah,
BKU kalau sudah diinput sesuai dengan perencanaan, nah nanti katanya menurut informasi ini ada hubungannya dengan pergeseran. Kalau BKU tidak dengan perubahan, kalau BKU tidak diinput sulit untuk melakukan perubahan seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, apakah Arkas ini memang sudah pasti nanti mungkin diharuskan semua sekolah untuk bisa menggunakan, karena untuk 2020 ini belumlah rasanya maksimal itu menggunakan, masih pergeseran maupun perubahan itu menggunakan manual, tetapi kode rekening tetap mengacu pada yang ada di RKAS. Namun apakah ini wajib dan harus misalnya Arkas itu nanti di tahun anggaran yang baru itu digunakan? Oke, terima kasih. Oke, baik Pak. Untuk yang pertama, memang betul Pak, dalam proses pergeseran ataupun perubahan itu ataupun pengesahan itu kan ada proses jeda lah, menunggu disahkan dulu ya Pak ya. Nah, terkait berapa lamanya sebetulnya harusnya cepat Pak, cepat gitu ya. Hanya mungkin Bapak harus koordinasi ke Dinas Pendidikan, kalaupun ada mungkin di sini nanti mohon aktifkan kembali gitu ya. Maksudnya proses pengesahan itu sebetulnya cepat Pak, seperti yang tadi saya lakukan, kan tadi saya juga pengiriman perubahan langsung saya sahkan gitu ya. Dan itu dinas juga punya kewenangan untuk menolak dan mengesahkan. Jadi kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi bisa ditolak nanti di Arkasnya. Nanti kalau misalkan memang sudah sesuai itu tinggal disahkan. Dan itu prosesnya cepat sekali Pak. Tidak memakan waktu istilahnya sampai 5 menit lah gitu ya. Jadi kalau Bapak melakukan pergeseran, kemudian koordinasi ke dinas untuk dikoreksi, saya merubahnya bagian ini. Kalau dinasnya oke, seharusnya sih sebetulnya klik setuju dan sah itu sebenarnya tidak memakan waktu yang lama gitu ya. Jadi Bapak bisa lanjut lagi ke bagian BKU. Begitu. Hanya mungkin nanti yang proseduralnya ya tentu Bapak harus koordinasi ke dinas supaya bisa lebih cepat gitu. Karena memang untuk pengesahan ini haknya ada di dinas. Pak, kami yang dari pusat tidak mungkin kami yang mengesahkan kan begitu. Itu dari dinas masing-masing gitu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan perubahan, apakah kalau misalkan tidak mengisi di BKU-nya, nah maksudnya tidak mengisi di BKU-nya, apakah tidak bisa perubahan? Loh, bisa saja Pak, bisa. Bapak misalkan kalau kegiatannya semuanya salah dan tidak harus diubah semua, ya nggak usah direalisasikan Pak. Itu kan Bapak tinggal masuk ke perubahan nanti diubah semua gitu, misal gitu ya. Contoh. Nah, apakah yang Bapak maksud itu seperti itu? Maksudnya misalkan tidak ke BKU atau gimana maksudnya Pak? Yang poin nomor 2. Maksudnya tidak mengisi BKU-nya, tanpa mengisi karena BKU masih menggunakan manual. Artinya tiap bulannya itu tidak mengisi di BKU Arkasnya. Oh iya, nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisa, karena memang tahapannya kita kan harus dari awal dulu membuat kertas kerjanya dulu, gitu ya, perencanaan kita dimasukkan dulu ke situ. Kemudian nanti realisasi, tentu tidak bisa Pak, tidak bisa. Nah, mungkin nanti bisa dimulai, tapi kalau Bapak dan Ibu mau uji coba, mau ini kan ya tidak masalah gitu ya. Nanti koordinasi dulu dengan Dinas Pendidikan, nanti kalau sudah koordinasi, nanti kami bisa berikan untuk proses uji cobanya, begitu ya. Supaya bisa. Nanti juga saya akan share-kan, kebetulan saya terakhir, 1 bulan terakhir ini saya malah bikin video tutorial Pak. Karena memang sangat membludaknya yang nanya, sementara kami personil itu kan ada kurang lebih 5 sampai 6 orang Pak, harus menangani satu Indonesia gitu kan. Akhirnya saya pribadi dengan tim buatkan video tutorial yang mulai dari aktivasi, bikin kertas kerja, sampai ke pengesahan, sampai ke perubahan itu ada. Dan nanti kami akan bahas setiap kasus nanti kami uploadkan ke sana. Supaya kami bisa menghandle gitu ya. Nah, nanti Bapak juga bisa istilahnya memanfaatkan fasilitas itu gitu. Nanti saya share-kan di chat-nya. Nah, nanti Bapak bisa lihat kita alur prosesnya untuk nanti dicoba di tahun 2021. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga yang terkait dengan apakah diwajibkan, sebetulnya dari tahun 2020 sudah diwajibkan pada dasarnya Pak, karena sudah ada di Permendikbud nomor 8 tadi gitu kan, sudah dijelaskan gitu kan. Hanya memang kadang-kadang masih ada yang kebingungan itu dari Dinas Pendidikan karena kan ada juga yang dari Kemendagri ya Pak ya,
aplikasi dari Kemendagri juga ada, yaitu saya kembalikan ke Dinas Pendidikannya. Kalau memang ditanyakan sudah wajib, ya tentu sudah wajib karena memang sudah ada Permendikbudnya gitu. Jadi tidak harus menunggu tahun 2021 sih sebetulnya. Karena ini sudah saling terintegrasi juga, Pak. Jadi aplikasi Arkas ini datanya akan otomatis masuk ke pelaporan yang bos salur seperti itu. Paling seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak? Ya, mungkin itu saja sementara. Nah, karena sesuai niki ada yang chat niki sarannya kalau sementara niki sekolah swasta kan agak jarang mendapatkan sosialisasi terkait penggunaan Arkas. Nah, kadang juga sempat koordinasi ke dinas sudah mencoba untuk membuat supaya lebih simpel, kan sudah BKU masuk otomatis di sana. Nah, kadang dari Dinas Pendidikan menyarankan ya pakai manual saja, coba dulu gitu, karena seperti itu kadang ya. Ya nanti mungkin ke depan nanti boleh nanti dicoba, Pak, karena sebetulnya kita akan lebih enak lah, karena kan rekening, referensi rekening dan semua aturan-aturannya kan sudah ada, Pak, di aplikasi. Jadi kita tidak khawatir salah menginput gitu kan, karena di dalam aplikasi ini sudah kita sertakan validasi, di mana kalau Bapak salah melakukan proses input gitu kan, di situ Bapak sudah bisa tahu gitu kan. Jadi artinya di aplikasi Arkas ini harapannya kasarnya secara ininya apa, operator baru yang baru gitu ya mengelola dana BOS sekalipun harapannya sudah bisa langsung gitu dengan aplikasi ini. Tanpa istilahnya harus menghafal 8 standarnya dulu, harus menghafal kode rekeningnya dulu. Nah, dengan adanya aplikasi Arkas ini kita diberikan keleluasaan, yang tidak hafal kode rekening juga asal tahu kegiatannya itu bisa pakai, Pak. Misalkan saya mau bikin kegiatan tryout. Oke, kemudian mau ngeluarin uang untuk apa nih di tryout-nya, misalnya fotokopi, tinggal ketikkan fotokopinya. Padahal dia tidak hafal kode rekening apa nih fotokopi ini gitu. Itu sudah bisa, Pak, di situ di aplikasi Arkas ini. Jadi nanti silahkan dicoba, Pak, ya. Nanti untuk belajar lebih lanjutnya ini saya sharekan linknya ya, Pak, ya. Sharekan linknya nanti bisa dicoba-coba. Kalau di videonya nanti kan bisa diulang-ulang ya. Untuk Bapak dan Ibu juga saya sharekan linknya ini di chat ya. Saya sudah sharekan, silakan nanti tinggal dicoba-coba saja. Barangkali ada yang lain? Terima kasih, Pak, atas informasinya. Oke. Bapak Ibu yang lain, apa masih ada pertanyaan? Kita masih buka satu penanya aja, nggih. Waktunya tinggal 3 menit aja. Oke, satu penanya lagi. Oh, ini yang Bu Gita nanya lagi tidak ya? Oh, enggak. Enggak nanya lagi ya. Oke. Itu linknya sudah saya share ya, Ibu, Bapak dan Ibu, nanti tinggal silahkan mau di copy silahkan, mau langsung di ini silahkan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya. Tunggu sebentar. Maaf, Yayan. Materinya di-share di mana nggih? Belum ada di chatnya atau di WA panitia mungkin nggih nanti kita share. Oh, tidak ada ya? Oh, sebentar. Barangkali saya masih ini ya. Sorry. Ke everyone ya harusnya. Oke. Nah, ini. Nah, ini sudah. Ya, masuk nggih. Terima kasih Pak Yayan. Ya, sama-sama. Pantesan pada diem ya, Bu ya. Kita masih menunggu di mana gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya sudah cukup untuk sementara cukup, Pak Yayan nggih. Betul. Baik. Baik, Ibu, kalau begitu saya kembalikan ke panitia. Silahkan Ibu. Nanti mungkin ada kemungkinan saya keluar room lebih dahulu ya Bu ya, karena di sini persiapan sholat Jumat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yayan, Aryani sudah menyampaikan materi tentang Arkas.
Semoga Bapak Ibu semakin jelas nggih, dan dari diskusi kita lebih banyak pemahaman dan manfaat untuk dapat diterapkan di instansi masing-masing nggih. Terima kasih sekali lagi pada Bapak narasumber kita, Bapak Yayan. Semoga bisa bergabung lagi Bapak nggih di lain kesempatan nggih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu operator, baik operator Dinas Pendidikan maupun operator Satuan Pendidikan yang sudah sangat aktif mengikuti kegiatan kita ini. Demikianlah kegiatan Fikon hari ini.